Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Di dalam pada kesempatan pada hari ini pemirsa, saya akan membahas mengenai arti mimpi disuruh mengambil benda pusaka ataupun mimpi mendapatkan benda pusaka. Untuk kalian dimanapun Anda berada, mungkin untuk saudara saya yang sudah bertanya secara langsung ke saya mengenai mimpi yang diterima oleh beliau adalah mimpinya ini disuruh mengambil benda pusaka pemirsa. Jadi, apakah mimpi ini bisa menjadi sebuah kenyataan atau mimpi ini hanya sebatas bunga tidur saja? Jadi seperti ini pemirsa. Ada beberapa kategori mengenai arti mimpi mendapatkan benda pusaka. Ya, yang pertama adalah bunga tidur belaka. Yang kedua adalah kita mendapatkan hidayah ataupun wangsit. Ya. Jadi yang ketiga ini biasanya mempunyai angan-angan yang belum kesampaian, akhirnya jadi kebawa mimpi. Seperti itu. Jadi ada 3 kategori. Yang pertama adalah bunga tidur. Yang kedua adalah kita mendapatkan wangsit ataupun petunjuk. Ya. Terus yang ketiga ini adalah kemungkinan besar kita mempunyai angan-angan yang belum kesampaian, akhirnya jadi kebawa mimpi. Tetapi pemirsa, ketika kita sering ataupun mendalami hal-hal spiritual ya, ataupun ilmu hikmah ataupun apapun itu ya, apalagi kita sering berzikir malam, sering puasa kapit weton ya, istilahnya tuh seperti ini pemirsa. Kita sering perih dalam arti bahasa di sini tuh sering tirakat. Ya. Ketika kita sering tirakat, ya, kita mendapatkan mimpi seperti itu biasanya adalah wangsit ataupun petunjuk. Ya. Jadi untuk saudara saya, ya, yang mungkin sudah bermimpi seperti itu, saya tahu Anda sering tirakat, ya, itu adalah wangsit. Jika memang Anda ini disuruh mengambil benda pusakanya, maka selangkan waktu sejenak ataupun luangkan waktu sejenak untuk menyamperi lokasi tersebut. Ya. Jadi ceritanya tuh seperti saya dulu pemirsa mengenai benda ini. Ya, ini adalah keris. Ya, keris. Waktu saya belum mendapatkan benda ini, saya juga dikasih mimpi pemirsa. Dan mimpi itu ada seseorang yang menyuruh saya suruh mengambil benda ini. Ya, untuk lokasinya pun disebutkan secara jelas di mimpi. Ketika saya samperin ke lokasi, benar lokasi itu yang ada di dalam mimpi saya. Lalu saya di situ tuh sikir. Ya, untuk sikirnya pemirsa, ketika kita sudah sampai di lokasi untuk menarik benda pusaka, yang pertama kita bersikir ataupun kita bertawasul. Bertawasul, kirim Fatihah. Ya, kirim Fatihah ke para nabi, para malaikat, ya, para wali, para syekh, ya, bapak ibu kita, lalu diri kita, lalu bau rekso yang ada di situ ataupun penjaga yang ada di situ. Jika semuanya sudah, lalu kita tetap posisi duduk, bisa kalian membakar hio ataupun apa, lalu kita di situ bersikir, ya. Berzikir dengan surat Al-Ikhlas. Ya, membaca surat Al-Ikhlas yang diawali dari Al-Fatihah ataupun ta'awud.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim sampai dengan selesai. Lalu nanti kita langsung berzikir surat Al-Ikhlas. Karena dalam bahasa saya di sini pemirsa ya, kalau surat Al-Fatihah ini untuk membuka dimensi ataupun membuka semua jalur apapun. Ya. Ini Al-Fatihah. Nah, surat Al-Ikhlas ini untuk menarik ya, untuk menarik. Jadi kita buka langsung kita tarik memakai surat Al-Ikhlas. Kita zikir pakai surat Al-Ikhlas semampunya sampai benar-benar benda tersebut bisa wujud ataupun muncul. Ya. Jadi kalau kita sudah dikasih lewat mimpi suruh mengambil benda pusaka seperti itu, biasanya tanpa kita tarik akan wujud. Itu kalau memang hak kita ya, berbeda sama kita menarik dengan secara paksa. Kalau sudah dikasih tahu lewat mimpi kan itu biasanya benar-benar suruh dirawat sama diri kita. Jadi kita cukup membiritkan Al-Fatihah yang pertama untuk pembukaan, lalu yang kedua kita membiritkan surat Al-Ikhlas sebanyak mungkin sampai benar-benar benda tersebut wujud. Ini pengalaman saya pemirsa mengenai benda yang ini. Saya menarik benda ini 1 kali gagal, 2 kali gagal, yang ketiga kalinya baru wujud. Ya seperti itu. Saya memakai surat Al-Ikhlas. Ya, jadi biasanya kalau memang benda tersebut memang dikasihkan ataupun suruh dirawat sama diri kita itu akan wujud. Ya. Berbeda sama barang tarikan yang kita tarik secara paksa, itu biasanya kita berhadapan terlebih dahulu sama Bawa Rakso yang ada di situ ataupun Bawa Rakso yang penjaganya barang tersebut. Nah, biasanya ciri-ciri benda tersebut akan wujud pemirsa biasanya itu berbentuk cahaya. Awalnya cahaya seperti kilatan jus masuk ke tanah biasanya, lalu berubah menjadi bara. Ya, berubah menjadi bara. Nanti tunggu saja, jika memang itu milik kita, hak kita, itu nanti tunggu sampai benar-benar itu dingin, baru kita ambil, langsung kita netralisir. Jadi untuk saudara saya yang sudah bermimpi mengenai suruh mengambil benda pusaka, ya kita cuma ngasih saran saja, kalau bisa ya coba samperin aja ya, telusuri aja terlebih dahulu, datangin itu lokasi, benar-benar lokasi itu yang ada di dalam mimpi Anda atau bukan ya. Kalau memang itu benar, maka duduklah di situ bersila lalu bertawasul. Kirim Fatihah ditujukan kepada para nabi, para malaikat, para wali, para syekh, bapak ibu kita, diri kita, sama Bawa Rakso yang ada di situ ataupun penunggu yang ada di situ. Ya. Jadi video ini adalah sekedar pemahaman ataupun pencerahan pemirsa. Jadi buat kalian semua yang ahli tirakat, yang ahli zikir, jika mimpi seperti ini, mimpinya sangat jelas sekali ya, maka itu adalah sebuah petunjuk ya. Mimpi juga ada yang benar-benar sebuah petunjuk, ada juga yang bunga tidur. Kalau yang sebuah petunjuk adalah mimpinya itu jam 12 ke bawah, jam 12 ke atas ya, hampir mau larut pagi, itu yang biasanya yang membawa petunjuk. Kalau yang mimpi cuma sekedar bunga tidur belaka, itu adalah tidur sore pemirsa ya, di bawah jam 12, itu biasanya cuma sekedar bunga tidur belaka. Jadi ya, semoga saudara saya yang sudah bermimpi seperti ini jangan khawatir. Kalau memang Anda punya keniatan untuk menyamperi itu lokasi, silahkan disamperin aja. Mudah-mudahan rezeki, mudah-mudahan hak Anda
suruh merawat benda pusaka tersebut. Untuk semua teman-teman saya, penonton saya dimanapun Anda berada, yang mempunyai permasalahan seperti ini sama, ya, bisa kita pilah-pilah, bisa kita pahami bahwa mimpi ini ada 3 kategori. Yang pertama adalah bunga tidur, ya. Yang kedua adalah wangsit ataupun petunjuk. Yang ketiga adalah angan-angan yang belum kesampaian, yang akhirnya ke bawah mimpi. Mudah dipahami ya pemirsa. Jadi di kesempatan pada malam hari ini saya cukup sekedar membahas mengenai arti mimpi mendapatkan benda pusaka, ya. Jadi saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata dari saya yang kurang enak, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.